Kesejarahan teori HI terdapat 3 versi cerita. Yang pertama, ada sejarah pemikiran atau nalar yang linear dari teori dan praktik hubungan internasional. Dalam cerita pertama, teori hubungan internasional itu sifatnya given, esensial, dan natural. Teori HI menurut cerita pertama ini merujuk pada keseragaman yang dianggap sebagai given. Teori HI menurut cerita pertama ini dianut aliran mainstream, contohnya seperti realisme. Dalam aliran mainstream ini yang digunakan adalah nalar dan logika, di mana etika tidak digunakan. Teori hubungan internasional dalam cerita pertama ini posisinya netral, di mana semua fenomena dianggap natural, jadi apa adanya. Cerita kedua, sejarah ideal atau pemikiran, arkeologi pengetahuan Michael Foucault. Dalam cerita kedua ini, segmen-segmen peristiwa itu sama dengan diskur, namun di dalamnya itu ada gap atau diskontinuitas, dan ada kekerasan juga di dalam teori hubungan internasional. Di dalam cerita kedua ini, teori hubungan internasional disebut interpretasi atau terdapat pemaknaan dari si penceritanya. Teori hubungan internasional cerita kedua ini juga sama, posisinya netral, di mana semua dianggap natural. Perbedaan cerita pertama dan cerita kedua ini, di cerita pertama itu ada pemaknaan, di mana semua seperti sama. Dan di cerita kedua lebih mendalam atau berlapis-lapis, karena pada dasarnya teori HI itu berlapis-lapis, melebar, dan berkembang luas. Cerita ketiga, genealogi sejarah silsilah teori hubungan internasional. Dan cerita ketiga ini dikaitkan antara praktik sosial dengan social power dan diskurs. Di cerita tiga ini terdapat perbedaan di balik tatanan apapun di dalam suatu periode tertentu. Yang esensial di dalam cerita ketiga ini esensi itu dibuat atau fabrikasi dalam suatu gaya dari bentuk-bentuk asing. Cerita tiga ini, sejarah teori hubungan internasional merupakan sejarah serangkaian dominasi atau perselisihan atau konfrontasi antar diskursus. Konklusi dari kesejarahan teori hubungan internasional, yang pertama adalah HI bukan merupakan freestanding disiplin, dan yang kedua adalah manfaat dari kesejarahan teori hubungan internasional adalah kita bisa tahu cara bagaimana menyelidiki teori-teori pemikiran tertentu yang mendominasi. Yang ketiga juga ada di dalam kesejarahan teori hubungan internasional cerita-cerita yang tenggelam atau yang terdahulu itu kurang mendapatkan sisi legitimasinya karena tidak relevan. Terima kasih. Menjelaskan mengenai studi dan epistemologi teori hubungan internasional, yang mana studi HI sebagai disiplin dibagi menjadi 3 periode. Lalu untuk epistemologi HI sendiri akan membahas mengenai 6 alternative sciences. Pada periode awal, fokus kajiannya lebih mengenai perang dan damai, di mana pendekatan yang dipakai adalah perspektif normatif atau idealis. Metode yang dipakai adalah kualitatif naratif. Tujuannya untuk menemukan cara-cara yang efektif untuk melakukan perang itu sendiri dan juga memelihara perdamaian. Dengan signifikansinya adalah pemahaman mengenai hubungan internasional. Pada periode Perang Dunia Kedua, kritik terhadap idealis yang karena dinilai tidak realistis, tidak praktis, dan juga utopis. Lalu fokus kajiannya itu lebih ke power politics dan juga isu-isu keamanan. Dan tujuannya itu sendiri menghasilkan kajian yang lebih presisi untuk memaksimalkan kepentingan nasional, dan signifikansinya adalah pemahaman tentang hakikat atau sifat dasar dari politik internasional. Pendekatan yang dipakai ada realism, conditionalism, behavioralism, dan juga positivism. Dengan metode yang dipakai ada eksperimen, ada analisis kuantitatif sebagaimana halnya ilmu alam. Pada periode pasca Perang Dingin, penolakan adopsi ilmu alam dalam ilmu sosial, karena fenomena hubungan internasional tidak dapat diukur atau kuantifikasi dengan menggunakan statistika. Juga terdapat penolakan terhadap pemikiran kaum rasionalis sebagai sebuah pendekatan yang valid dalam studi HI. Fokus pada periode ini lebih ke humanistik, isu-isu global dan lokal, dan juga membahas jaringan transnasional yang terdiri dari HAM, terorisme, gender, dan juga politik migrasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kajian HI yang lebih humanistik dan tersebar dan juga kompleks, yang mana terdapat beragam pelaku yang ada, namun dengan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan signifikansinya adalah pemahaman HI yang lebih luas dan komprehensif. Pendekatan yang dipakai adalah konstruktivisme, feminisme, post-positivisme, postmodernisme, dan lain-lain. Dan juga metode yang dipakai itu kualitatif, juga cukup interdisipliner karena menghubungkan berbagai disiplin ilmu yang memiliki perhatian terhadap masalah Indonesia. Lalu
Selanjutnya saya membahas 6 alternative sciences, di mana yang pertama terdapat the naive induction science. Itu basis ilmunya adalah observasi dunia nyata atau fakta, empiris atau pengalaman yang mengandalkan panca indera, dan juga sifatnya lebih induktif, di mana dari kasus-kasus ke khusus itu menuju ke umum. Lalu yang kedua ada logical positivism, di mana struktur logika rasional dengan akal sehat melalui matematika, dan juga prinsip-prinsip teori dalam bentuk teorem, definisi konseptual yang telah mantap atau mapan untuk kemudian diterapkan pada kasus khusus, yang mana menjadi bersifat deduktif, yaitu umum ke khusus. Lalu yang ketiga ada Popperian falsification science, di mana ilmu itu bukan suatu sistem pernyataan dan fakta tertentu, tetapi sebagai suatu pencarian kebenaran di mana gagasan-gagasan secara bersinambung didiskualifikasi. Dalam ilmu Popper terdapat 5 sifat khas. Yang pertama ada testabilitas, lalu plausibilitas, reliabilitas, generabilitas, dan tetavitas. Lalu yang keempat ada Kuhnian paradigmatic science, di mana menurut Kuhn ilmu terbentuk dari transisi suksesif dari satu paradigma ke paradigma yang lainnya melalui revolusi ilmiah. Ia menolak ilmu tumbuh dari akumulasi kebenaran abadi, di mana paradigma yang mapan akan menjadi ilmu yang normal. Lalu yang kelima terdapat Lakatosian research program science, yang mana Lakatos menolak subjektivisme Kuhn, memperbaiki objektivisme ilmu Popper walau tanpa falsifikasi. Dari research program terdiri dari 3, yaitu inti keras atau hardcore, negative heuristic, dan juga positive heuristic. Dan semua hipotesis di dalam belt senantiasa dimodifikasi dan dikembangkan secara bebas, empiris, yang mengkonfirmasi atau menolak sejauh tidak menyinggung hardcore. Lalu yang keenam ada Feyerabend epistemological anarchy, di mana menurut Feyerabend tidak ada metode ilmiah universal, tidak ada strategi yang bebas budaya, tidak ada rasionalitas super, dan juga tidak ada objektivitas dasar di dalam ilmu, yang mana menurutnya sains merupakan mitos kontemporer. Feyerabend menyatakan dirinya sebagai seorang anarkis yang menentang penyelidikan terhadap aturan-aturan penggantian teori dan pembangunan kembali pemikiran rasional dari kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. Sikap Feyerabend tentang anything goes, dan bahwa sasaran dari kreativitas dalam ilmu pengetahuan itu adalah sebagai bentuk pengembangbiakan teori-teori. National interest, kepentingan nasional. Kedua kata tersebut membentuk kolokasi yang sering ditemukan dalam hubungan internasional. Walaupun lazim, konsep tersebut masih ambigu karena dapat menjelaskan baik motivasi, alasan, atau justifikasi. Dalam perkataan Hans Joachim Morgenthau sendiri, kepentingan nasional adalah apa saja yang menjadikan dan mempertahankan dalil atas negara lain. Kepentingan nasional juga dapat dibagi menjadi komponen vital dan non-vital. Vital, penting untuk kepentingan nasional dan terdiri dari irawan untuk diamankan, yang berhubungan dengan kelangsungan hidup atau identitas. Pentingnya komponen ini dapat dibela sampai perang apabila dinilai perlu. Komponen non-vital adalah bagian penting kepentingan nasional yang ditentukan baik oleh kebutuhan pengamanan terhadap komponen vital sehingga bersifat komplementer. Thomas W. Robinson, seorang pakar kebijakan luar negeri, membagi kepentingan kepada 6 kategori. Yang pertama dan utama adalah kepentingan primer yang tidak dapat dikompromikan, meliput identitas fisik, politik, dan budaya dari kemungkinan pengaruh negara lain. Kepentingan sekunder cukup vital bagi eksistensi negara, seperti perlindungan warga negaranya dan kekebalan para perwakilan diplomatik. Kepentingan permanen merupakan kepentingan pada jangka yang sangat panjang, seringkali berasal dari kepentingan yang muncul dari kondisi geografis yang permanen. Kepentingan variabel juga seringkali disebut kepentingan temporer, dianggap vital dalam situasi tertentu. Dengan persepsi publik, perubahan kultur, dan perkembangan politik saling memberi pengaruh. Kepentingan umum mengacu pada kepentingan yang dianggap umum oleh negara-negara serta komunitas internasional, seperti perdamaian dan perluasan senjata. Sementara kepentingan khusus muncul pada ruang, waktu, dan cakupan yang spesifik. Lalu, bagaimana kepentingan nasional dapat dicapai? Pada umumnya, terdapat 5 metode, yaitu diplomasi, propaganda, ekonomi, aliansi, dan koersif. Diambil dari istilah folder yang membungkus surat kenegaraan. Diplomasi dilakukan dengan berkomunikasi dengan perwakilan negara lain untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Metode ini efektif untuk saling menerima, memberi, mengakomodasi, dan berrekonsiliasi. Propaganda tidak hanya ujaran bohong belaka yang dibuat oleh sebuah negara, namun merupakan seni menjual dan meyakinkan orang lain kepada kebenaran dan realita yang diinginkan oleh pembuat propaganda.
Sarana ekonomi juga sering digunakan oleh negara yang lebih makmur dengan memberi pinjaman kepada negara yang kurang beruntung. Namun, pinjaman tersebut tidak datang dengan cuma-cuma, dengan ketentuan-ketentuan mempengaruhi negara yang menerima. Aliansi atau perjanjian dapat negara lain kepada aturan yang menjadi kepentingan nasional bagi negara terkait atau terlibat. Terakhir adalah penggunaan koersi. Tanpa otoritas di atas negara, yang tersisa hanyalah anarki. Sehingga negara yang lebih kuat unggul dalam rimba dunia. Ancaman sanksi, embargo, blokade, bahkan perang sekalipun tidak jarang digunakan untuk memajukan kepentingan nasional. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep power. Dalam perkembangannya, konsep power mengalami banyak perdebatan bahkan sejak zaman Thukydides, zaman Morgenthau, Kenneth Walsh sampai ke era Robert Gilbert. Para ahli ini gagal dalam mencapai kesepakatan mengenai definisi power, peranan power, sifat atau hakikat dari power sendiri, power sebagai tujuan dan bahkan sebagai alat apa power ini ada. Dan dalam perkembangannya juga power seringkali disalahartikan sebagai influence atau kontrol, koersi, persuasi, deterrence, dan force. Pada dasarnya power ini digunakan untuk 5 maksud. Yang pertama adalah sebagai tujuan atau goals dari suatu aktor negara. Yang kedua sebagai ukuran dari pengaruh atau pengendalian atas hasil peristiwa, aktor, dan isu. Yang ketiga sebagai refleksi kemenangan dalam konflik dan pencapaian keamanan dari suatu aktor negara. Yang keempat sebagai pengendalian atas sumber-sumber daya dan kapabilitas. Dan yang terakhir sebagai status yang dimiliki atau tidak dimiliki suatu aktor. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam pendekatan teoritis terhadap peran dan fungsi negara. Pendekatan teoritis ini dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama ada pendekatan negara liberal pluralis, yang kedua ada pendekatan negara sosial demokratis, lalu ada pendekatan analisis marxis, dan ada pendekatan analisis feminis, serta ada pendekatan self-serving state atau negara yang melayani dirinya sendiri. Lebih lanjutnya, pendekatan-pendekatan tersebut mengalami perkembangan. Muncul pendekatan modern yaitu relational power atau hubungan power terhadap pihak lainnya. Power di sini dianggap sebagai suatu penyebab yang mendatangkan sebuah akibat. Jadi karena ada power pasti ada akibat yang disebabkan. Power dianggap sebagai suatu hubungan, baik hubungan aktual ataupun potensial dari aktor A yang perilakunya mampu, baik sedikit maupun banyak, mengubah perilaku yang dihasilkan oleh aktor lainnya. Oleh karena itu, power bisa dianggap sebagai sesuatu yang multidimensional dan sangat dinamis, menunjukkan bahwa power dapat meningkatkan satu dimensi sambil secara simultan mengurangi dimensi lainnya dalam waktu yang bersamaan. Dimensi-dimensi dalam power sendiri terbagi jadi 5. Yang pertama ada scope atau cakupan, yaitu mengacu pada aspek dari perilaku aktor B yang diakibatkan oleh aktor A. Power suatu aktor dapat beragam dari satu isu ke lainnya, sehingga power dari aktor tersebut akan berpengaruh pada aspek atau bidang yang sedang dia tuju. Lalu yang kedua ada domain atau wilayah, mengacu pada sejumlah aktor yang menjadi target pengaruhnya, seperti seberapa besar aktor B, negara atau region, atau ada berapa negara yang sedang berperan. Yang kedua ada weight atau bobot, yaitu mengacu pada probabilitas perilaku B dapat dipengaruhi oleh A, dan bobot ini direpresentasikan dalam bentuk persentase. Yang keempat ada cost, yaitu biaya yang ditanggung A maupun B dalam mengaplikasikan powernya. Dan yang kelima ada means atau instrumennya, dibagi menjadi 2, yaitu koersif dan non-koersif. Yang pertama, koersif ini bisa termasuk sebagai sarana militer, yaitu kekuatan nyata atau ancaman militer. Dan yang kedua adalah non-koersif, contohnya adalah sarana diplomasi, bentuk dari representasi dan negosiasi antar negara. Bisa juga sebagai sarana simbolik melalui simbol-simbol normatif, dan sarana informasi melalui wacana, propaganda, framing, dan narasi. Dan juga ada sarana ekonomi, yaitu melalui barang dan jasa. Power as relations terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada power over, lalu ada power with, power to, dan power within. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu power over, di mana kekuasaan ini adalah bagaimana kekuasaan paling umum dipahami.
Jenis kekuatan yang dibangun melalui kekuatan paksaan, dominasi, dan kontrol, dan sebagian besar dimotivasi melalui ketakutan. Bentuk kekuasaan ini dibangun di atas kepercayaan bahwa kekuasaan adalah sumber daya terbatas yang dapat dipegang oleh individu atau negara, dan bahwa sebagian orang atau negara memiliki kekuatan dan sebagian orang atau negara tidak memiliki kekuatan tersebut. Yang kedua ada power with atau kekuasaan dengan, yaitu adalah kekuatan bersama yang tumbuh dari kolaborasi dan hubungan, dibangun di atas rasa hormat, saling mendukung, kekuatan bersama, solidaritas, pengaruh, pemberdayaan, dan pengambilan keputusan kolaboratif. Power with seringkali dikaitkan dengan kekuatan sosial atau pengaruh yang kita miliki di antara yang setara. Power with sendiri dapat membantu membangun jembatan kelompok, misalkan keluarga atau organisasi atau gerakan perubahan sosial, atau dapat juga membangun jembatan dalam lintas perbedaan gender, budaya, dan kelas. Berbeda dengan power over, power with mengarah pada tindakan kolektif dan kemampuan untuk bertindak bersama-sama. Yang ketiga ada power to atau kekuasaan untuk. Power to merujuk pada potensi kekuatan produktif atau generatif dan kemungkinan yang dapat dibuat tanpa menggunakan hubungan dominasi. Power to dibangun di atas potensi unik setiap orang untuk membentuk kehidupan dan dunianya. Bentuk kekuasaan ini adalah kekuatan untuk membuat perbedaan, untuk menciptakan sesuatu yang baru, atau untuk mencapai satu tujuan bersama. Yang terakhir ada power within atau kekuasaan di dalam, yaitu power yang sangat terkait dengan rasa harga diri dan pengetahuan diri seseorang, mencakup kemampuan untuk mengenali perbedaan individu sambil menghormati orang lain. Bentuk power ini melibatkan orang yang memiliki perasaan akan kemampuan dan harga diri mereka sendiri. Power within memungkinkan orang untuk mengenali power to dan power with, dan percaya bahwa mereka dapat membuat perbedaan. Tujuan dari power within sendiri adalah untuk menciptakan kondisi di mana kekuatan dapat dibagi, dan untuk menciptakan kondisi di mana kesempatan setiap individu untuk menggunakan kekuasaan dimaksimalkan dalam konteks komunitas yang lebih besar. Kita berlanjut lagi ke dimensi kekuasaan, yaitu ada 3 yang teridentifikasi sejauh ini. Ada 3 tipe utama kekuasaan. Yang pertama adalah destructive power, yang kedua productive power atau economic power, dan yang ketiga adalah integrative power. Destructive power adalah kemampuan untuk menghancurkan dengan ancaman, baik kekuatan militer. Yang kedua, productive power adalah kemampuan untuk membuat dan menciptakan serta menghasilkan dan mempertukarkan barang yang ada. Yang ketiga, integrative power, kemampuan untuk menciptakan hubungan-hubungan yang membawa orang-orang kepada rasa kebersamaan atau hubungan afeksi, respect, dan loyalitas. Kemudian ada objek kekuasaan. Yang pertama ada objek material, yang kedua ada hewan dan makhluk non-manusia lainnya, yang ketiga ada manusia. Steve Lukes dalam bukunya Power: A Radical View menjelaskan bahwa ada 3 dimensi kekuasaan atau ada 3 muka dari power. Yang pertama adalah decision making, yang kedua non-decision making atau agenda setting, dan yang ketiga adalah shaping or controlling wishes or desires. First phase, yaitu power as decision making, berpendapat bahwa kekuasaan dapat dilihat dari hasil suatu proses pengambilan keputusan. Siapapun yang mendapatkan apa yang mereka inginkan memiliki semua kekuatan. Contohnya adalah aktor A memiliki kekuasaan atas aktor B sampai-sampai aktor A ini dapat memengaruhi tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh aktor B. Lalu second phase, yaitu non-decision making, adalah pengaturan agenda penting dalam kehidupan karena orang-orang yang memperoleh keuntungan dari pengaturan agenda memiliki lebih banyak kekuasaan. Power as non-decision making ini menyangkut kemampuan untuk mengkontrol sejak awal agenda dalam membatasi atau mencegah maupun menghalangi isu-isu atau proposal-proposal tertentu untuk muncul dan masuk dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memobilisasi masyarakat melalui kampanye atau lobby-lobby sampai dengan ancaman baik kekerasan nyata ataupun tidak langsung dan simbolik. Lalu yang terakhir ada third phase of power, yaitu power as thought control, adalah penggunaan power yang paling efektif dan kurang berbahaya dalam mencegah munculnya konflik ke permukaan. Third phase of power ini dilaksanakan melalui manipulasi atau persuasi opini orang-orang bahwa misalnya
Keputusan-keputusan tertentu dibuat berdasarkan kepentingan dan keinginan bersama. Phase of power ini merupakan power yang tersembunyi dan bersifat halus tetapi membahayakan. Salah satu bentuknya adalah hegemoni. Lalu yang terakhir ada fourth dimension of power, yaitu discursive power atau distributive power through discourse. Michael Foucault mendefinisikan power ini sebagai suatu daya produktif mengenai produksi konsepsi-konsepsi wacana tentang realitas dan sebagaimana hal-hal tersebut ada. Fokus yang ada dalam dimensi keempat ini diarahkan pada penciptaan dan penetapan konsepsi dari konsep-konsep yang sudah ada. Pada segmen sebelumnya telah dijelaskan apa itu power, phases of power, dan konsep-konsep lainnya. Salah satu konsep yang dapat kita ambil dari penjelasan teman saya sebelumnya adalah hard power. Nah, konsep hard power ini memiliki lawan atau antagonisnya, yaitu soft power. Nah, karena kedua konsep ini merupakan bagian dari konsep power, maka kedua konsep ini memiliki 5 maksud digunakannya power yang telah disebutkan pada perkuliahan pembahasan power dan telah dijelaskan juga oleh teman saya pada segmen sebelumnya. Jika kalian lupa, 5 maksud digunakannya power yang saya maksud adalah sebagai tujuan dari suatu atau negara, sebagai ukuran dari pengaruh atau pengendalian atas peristiwa, aktor, dan isu, merefleksikan kemenangan dalam konflik, dan pencapaian keamanan, sebagai pengendalian atas sumber-sumber daya dan kapabilitas, dan sebagai status yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh suatu aktor. Perbedaan dari hard power dan soft power ini terletak pada instrumen dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai maksud-maksud yang diinginkan dari penggunaan power tersebut. Hard power biasanya digunakan menggunakan kekuatan militer atau ekonomi, sehingga biasanya hard power itu dilakukan melalui paksaan. Sebaliknya, soft power itu sesuai nomenklatur ya, soft, tidak menggunakan paksaan, tetapi lebih ke arah dan atraksi, daya tarik, atau ajakan, misalnya melalui budaya. Joseph Nye, seorang aktor ilmu politik dari Amerika Serikat, merupakan salah satu orang yang menjadi pelopor konsep soft power ini pada era tahun 1980-an dan 1990-an. Di dalam bukunya yang berjudul Bound to Lead the Changing Nature of American Power yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1990, disebutkan dalam buku ini bahwa ketika suatu negara mampu untuk mempengaruhi negara lain untuk melakukan sesuatu tanpa menggunakan hard power atau command power melalui perintah yang diberikan terhadap negara lain tersebut, maka negara itu telah mampu untuk memiliki soft power atau cooptive power. Contoh yang sangat mudah ditemukan dalam soft power ini bisa kita temukan di negara Korea Selatan dan Jepang. Di Korea Selatan ada yang sejak tahun 1990-an budaya mereka sangat digembor-gemborkan untuk berangkat ke dunia internasional. Kita sekarang mengetahui apa yang disebut sebagai Hallyu atau Korean Wave. Nah, Hallyu atau Korean Wave ini ada di beberapa aspek, tapi aspek yang paling terkenal menurut saya adalah di aspek hiburan. Misalnya di perindustrian musik, mereka memiliki K-pop ya. Sebagian besar remaja sekarang menyukainya. Kemudian juga ada di industri perfilman dan televisi, mereka punya K-drama yang juga ditonton oleh berbagai kalangan lapisan dan lapisan masyarakat. Sedangkan di Jepang sendiri, pemerintah di sana memiliki konsep yang disebut sebagai Cool Japan. Nah, salah satu mereka juga ada di berbagai bidang, tetapi menurut saya yang paling terkenal itu ada di bidang perindustrian televisi, di mana mereka memiliki animasi kartun yang sangat digemari oleh berbagai macam kalangan anak muda di berbagai dunia yang disebut sebagai anime. Nah, jadi secara singkatnya, jika hard power dilakukan melalui ancaman militer dan bayaran seperti bribe, soft power ini dilakukan dengan menunjukkan daya tarik dari negara tersebut untuk menarik negara lain. Konsep lainnya yang perlu dikuasai dalam mempelajari SHI adalah negara dan kedaulatan. Kedua konsep ini merupakan dua konsep yang tidak terpisahkan, di mana negara merupakan asosiasi politik yang memiliki kedaulatan dan kedaulatan merupakan ciri khas yang melekat pada negara. Dilihat dari pengertiannya, negara merupakan asosiasi politik yang membangun kedaulatan atas wilayah teritorial tertentu dan memiliki monopoli kekerasan yang sah. Sementara itu, kedaulatan merupakan wewenang tertinggi yang dimiliki oleh suatu entitas dan tidak adanya campur tangan dari pihak eksternal lain. Kali
kompleks dan muncul kecenderungan untuk mensentralisasi power. Namun, konsep negara secara eksplisit baru muncul pada peradaban Yunani kuno, di mana negara mulai dikenal sebagai institusi politik yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah tertentu. Konsep negara pun berkembang hingga muncul konsep negara modern yang diperkenalkan pada Perjanjian Westphalia pada abad ke-17. Berdasarkan Perjanjian Westphalia, negara adalah kekuasaan terpusat dengan hak hukum dan otoritas penegakan hukum yang eksklusif atas suatu wilayah. Dan berdasarkan Perjanjian Westphalia pula inilah konsep kedaulatan mulai diperkenalkan sebagai ciri khas dari bentuk negara yang modern. Perlu diketahui pula bahwa negara tidak sama dengan pemerintah maupun bangsa. Jika dibandingkan dengan pemerintah, negara adalah nilai ideologis dan seperangkat kepentingan yang dipegang bersama. Sementara itu, pemerintah lebih merujuk pada badan yang memegang otoritas sementara untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Lalu, jika dibandingkan dengan bangsa, negara lebih merujuk pada institusi politik yang memiliki hak hukum. Sementara itu, bangsa lebih merujuk pada sekelompok orang yang memiliki karakteristik tertentu. Untuk membedakan negara dengan konsep politik lainnya, kita dapat mengidentifikasi negara berdasarkan 5 karakteristik terlepas dari ideologi, sistem maupun sifat negara tersebut. Yang pertama, negara memiliki kontrol atas populasi yang dapat diidentifikasi. Yang kedua, negara memiliki kendali atas wilayah yang dapat diidentifikasi. Lalu yang ketiga, negara memiliki umur yang panjang jika dibandingkan dengan institusi sosial lainnya. Yang keempat, negara merupakan struktur hukum dan pemerintah di dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, keberadaan negara ditandai secara khas oleh adanya kedaulatan. Terdapat berbagai pandangan teoritis yang memiliki sudut pandang berbeda dalam menjelaskan fungsi dan peran negara. Teori-teori tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, menurut pandangan liberal pluralis, negara adalah sesuatu yang netral, terdiri dari banyak individu dan memiliki fungsi sebagai pelayan warga negara untuk melindungi hak mereka baik dari ancaman domestik maupun ancaman luar negeri. Lalu yang kedua, dari sudut pandang sosial demokratis, negara dipandang sebagai pemegang peranan yang lebih besar dalam aspek sosial, di mana dalam hal ini negara dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kemerdekaan dengan membentuk institusi yang dapat menjamin berbagai hak warga negaranya. Yang ketiga, dari sudut pandang Marxis, di mana negara dipandang melalui perspektif perjuangan kelas sosial, dalam hal ini negara dianggap sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, khususnya bagi kelompok masyarakat kapitalis. Yang keempat, dalam sudut pandang feminis, negara dianggap ada hanya untuk kepentingan laki-laki. Dalam hal ini, peran perempuan memang diakui, tapi kepemimpinan perempuan harus dilekatkan dengan nilai-nilai maskulinitas. Itu pun perempuan hanya ditempatkan pada posisi yang memiliki nilai politik yang rendah. Oleh karena itu, pandangan feminis menganggap bahwa perempuan harus bekerja lebih keras 2 kali lipat daripada laki-laki untuk mencapai kekuasaan negara. Pandangan yang terakhir adalah pandangan bahwa negara melayani dirinya sendiri. Dalam benak manusia, negara memiliki otoritas mistik yang kuat, sehingga orang melihat negara sebagai tuan atau majikan, di mana warga negara melayani suatu tujuan yang lebih besar daripada tujuan individu. Oleh karena itu, negara dianggap bisa melayani dirinya sendiri dengan memanfaatkan warga negaranya. Lalu konsep yang kedua adalah kedaulatan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kedaulatan merupakan kewenangan tertinggi yang menjadi karakteristik utama dari negara. Dalam SHI, konsep kedaulatan dapat dimaknai berdasarkan 2 dimensi. Yang pertama, kedaulatan eksternal. Kedaulatan eksternal berarti bahwa negara memiliki kewenangan tertinggi atas institusinya di dalam arena internasional dan terlepas dari intervensi negara lain. Lalu dimensi yang kedua adalah kedaulatan internal. Dalam hal ini, negara berarti memiliki kewenangan atas wilayah dan warganya sendiri dari segi hukum maupun monopoli kekerasan. Kini konsep kedaulatan negara modern yang diperkenalkan oleh Perjanjian Westphalia mungkin akan menjadi usang karena adanya perkembangan perjanjian dan rezim internasional yang merusak kedaulatan hukum dan membatasi hak negara untuk membuat hukum domestik. Adapun beberapa tantangan terhadap kedaulatan negara antara lain, yang pertama, adanya struktur masyarakat internasional yang menimbulkan hierarki dengan adanya negara adidaya dan negara bukan adidaya. Lalu yang kedua, adanya globalisasi yang mendorong pergerakan orang, perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengubah basis negara menjadi basis ekonomi. Lalu yang ketiga, adanya penyebaran weapon of mass destruction atau senjata pemusnah massal yang membebani banyak negara dengan rasa takut. Lalu yang keempat, adanya pertumbuhan hubungan informal yang dilakukan oleh individu biasa di luar hubungan diplomatik negara, di mana sifatnya bisa jadi memperkuat atau justru malah mengancam kedaulatan negara.
Lalu yang kelima, munculnya aktor internasional baru yang memiliki pengaruh tersendiri di luar kedaulatan negara. Dan terakhir, berkembangnya neokolonialisme di mana korporasi atau perusahaan multinasional merusak kedaulatan praktis negara akibat adanya ikatan ekonomi yang ditimbulkan oleh korporasi itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah emosi dalam studi hubungan internasional dari pertemuan ke-7, mata kuliah teori hubungan internasional. Emosi merupakan suatu bagian dari manusia yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, semakin banyak ahli yang menggunakan emosi dalam pembelajaran studi hubungan internasional sebagai emotional term. Hal ini karena mereka menganggap bahwa dorongan emosional memengaruhi tindakan dari manusia yang juga berarti tindakan internasional. Selanjutnya, terdapat video yang menjelaskan pentingnya emosi bagi manusia. Emotions are responsible for our best moments and our worst moments. They're what makes love so good and heartbreak so bad. Have a few too many drinks and reason seems to take the back seat while emotion grabs the wheel. This often leads to some of our worst and most impulsive decisions. At times, we've all wished that we could be less emotional, or we've told someone else to keep their emotions under control. We admire people who are cool, calm, and rational. We look down on people who are too emotional. Do emotions hold us back? What if we could get rid of them? Would we be smarter and more calculated? It's time to go down the rabbit hole and answer the question, what if we had no emotions? Emotions make some actions more salient or favorable than others. Without them, we would do nothing. They help prescribe the action that is the most meaningful or useful at the time. Without emotion, we can deliberate for hours, weighing the pros and the cons, but we'd be unable to come to a decision. Anger may be a prescription to act aggressively. Sadness may be a prescription to seek comfort or reassurance from others. You don't think randomly. We're always thinking towards some end. Thinking is goal-directed. Because of this, goals often need some value or weight attached to them so we know how to act. Some goals have to be more important than others. Otherwise, we do everything and nothing. Depending on the scientist, the value of a goal comes from affect or emotion, a distinction we'll touch upon in future videos. It's important to realize the false divide between thinking and emotion for several reasons. First, all of your actions are affected by emotion. Emotions need to be respected and understood. They often point towards what an individual values or needs. Second, if emotion prescribes action, we can change our actions by understanding and altering our emotions. And third, if we can change the emotions another individual feels, we can change their behavior, for better or worse. And lastly, if they're linked, we can probably change emotions through changed thinking, or we can change thinking through changed emotions. Manusia sendiri memiliki berbagai macam emosi, seperti ketakutan, kebahagiaan, kesedihan, rasa sayang, kebencian, hingga kemarahan yang merupakan emosi dasar dari manusia. Semua emosi ini memiliki pengaruh terhadap sikap manusia yang berarti juga memengaruhi sikap-sikap aktor internasional seperti negara. Seperti dalam video, goals atau suatu tujuan memerlukan suatu nilai atau beban agar kita tahu bagaimana untuk bertindak. Karena jika tidak, kita akan melakukan semuanya atau tidak sama sekali. Berbagai teori-teori umum dari hubungan internasional dibangun berdasarkan suatu keadaan emosi, seperti realisme dengan ketakutan, institusionalisme dengan kepercayaan, marxisme dengan keserakahan, dan konstruktivisme dengan kepedulian. Salah satu emosi dalam HI yang paling banyak penggunaannya adalah ketakutan. Hal ini karena ketakutan menjadi faktor dari berbagai perang sepanjang sejarah. Hubungan internasional sendiri juga pada awalnya merupakan studi mengenai perang antar negara, sehingga bukan hal yang baru jika membahas perang dan emosi. Diplomasi juga dapat menggunakan emosi. Todd Hall mengatakan bahwa diplomasi menggunakan emosi sebagai instrumen performa politik luar negeri suatu negara dalam area politik internasional untuk tujuan strategis politik. Ada unsur sengaja dari negara untuk menunjukkan emosinya untuk suatu tujuan tertentu. Diplomasi ini disebut sebagai diplomasi emosi, yang berarti emosi yang ditujukan oleh suatu negara untuk khalayak eksternal sebagai target utama dan pihak ketiga seperti rakyat domestik atau aktor dalam negara lain. Terdapat dua cara negara untuk menunjukkan emosinya.
Pertama, dengan gestur ekspresif sebagai tanda atau isyarat ekspresif ketika semua elemen menggunakan naskah yang sama dalam retorika dan tindakan simbolis seperti contohnya pernyataan sikap. Dalam cara ini, tidak mengeluarkan biaya atau risiko tertentu. Cara kedua adalah gestur substantif, yang merupakan tindakan nyata aktor untuk menunjukkan kesungguhan mereka. Contohnya adalah kebijakan luar negeri di suatu bidang atau bantuan luar negeri. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari diplomasi emosi. Yang pertama adalah diplomasi kemarahan. Diplomasi kemarahan merupakan reaksi atau tampilan langsung yang agresif dan terang-terangan pada tingkat negara secara terstruktur dalam menanggapi atau menghadapi suatu kejadian seperti pelanggaran atau penghinaan. Hal ini dilakukan karena negara harus dapat melindungi kedaulatannya di berbagai aspek. Selanjutnya adalah diplomasi simpati, yang hampir sama dengan diplomasi kemarahan. Merupakan reaksi atau tampilan langsung tetapi lebih bersahabat di tingkat negara secara terstruktur dalam menanggapi atau menghadapi masalah atau tragedi yang dirasakan atau dialami pihak lain, tanpa menuntut balasan atau kompensasi. Negara juga memiliki kewajiban moral untuk membantu atau melindungi pihak lain, sehingga diplomasi ini menjadi salah satu cara negara untuk memenuhi kewajiban tersebut. Lalu terakhir ada diplomasi rasa bersalah atau guilt diplomacy, yang merupakan tindakan rekonsiliasi aktor negara yang ingin memperbaiki posisinya di masa sekarang untuk mengurangi pengaruh dari tindakan mereka di masa lalu yang berdampak buruk terhadap hubungan dengan negara-negara lain. Diplomasi ini merupakan bentuk perbaikan dan tanggung jawab negara atas kesalahan dan kerusakan yang dihasilkan di pihak lain. Diplomasi ini berbentuk tanggung jawab yang ditunjukkan dengan niat baik, tulus, dan sukarela untuk menunjukkan dimensi moral yang dimiliki. Memikirkan emosi dalam mempelajari interaksi internasional menghasilkan banyak masukan dalam menjelaskan berbagai tindakan internasional. Emosi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan politik yang meresap di tingkat internasional. Emosi dianggap sebagai cara dan menjadi inti dari konstruksi identitas, kontestasi, dan konflik. Dinamika emosional konflik sering muncul dari latar sejarah dan budaya yang berbeda. Dengan menggunakan negosiasi emosi juga dapat menjadi jalan keluar dari konflik. Tetapi, negosiasi emosi bisa mengatasi atau memperburuk suatu konflik. Salah satu kendala dalam emosi adalah masih banyak ilmu lain yang masih memperdebatkan apa itu emosi, seperti dalam psikologi dan filsafat. Hal ini jadi menghasilkan banyak pertanyaan-pertanyaan sulit seperti definisi dari emosi itu sendiri. Memang, studi emosi juga bisa dikatakan masih di tahap awal, sehingga masih banyak ruang untuk berkembang di masa yang akan datang. Meski baru menjadi perhatian banyak peneliti, emosi telah memberi banyak penjelasan terhadap berbagai fenomena internasional. Saya akan menjelaskan mengenai nasionalisme dalam studi hubungan internasional pada masa postkolonialisme. Nah, untuk yang pertama, istilah postkolonialisme sendiri terdiri atas gabungan kata postisme serta kolonial. Posisme berarti open-ended, tidak berarti sebagai sebuah penutup atau akhiran dari sebuah diskursus, melainkan bentuk pemahaman dan penyelidikan yang mengalir dalam suatu periode tanpa adanya akhir yang pasti, atau merupakan sebuah pembukaan. Serta kolonial sendiri berarti masa penjajahan. Nah, untuk kolonialisme sendiri berarti sebuah periode sejarah pada abad ke-15 hingga abad ke-20, di mana pengaruh, pengendalian, maupun penanaman nilai-nilai secara paksa terhadap pemerintahan wilayah suatu negara, penduduk, yang mana didasarkan pada struktur sosial, pemerintahan, maupun ekonomi yang telah ditetapkan oleh para penjajah. Nah, untuk postkolonialisme sendiri berarti sebuah fenomena yang baru muncul pada kisaran tahun 1980-an dan 1990-an. Menurut Terry D. Hay, postkolonialisme adalah sekumpulan praktik sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang muncul sebagai bentuk tanggapan serta kritikan dan tentangan terhadap kolonialisme. Secara literatur, postkolonialisme ditandai dengan perilisan buku Orientalism pada tahun 1978, buku Cultural and Imperialism tahun 1993 karya Edward Said, serta buku The Empire Strikes Back karya Griffith Ashcroft. Tujuan dari postkolonialisme sendiri adalah sebagai yang pertama reformasi eksklusivitas intelektual dan epistemologis dunia akademik barat, yang kedua memungkinkan munculnya kritik-kritik non-barat untuk merepresentasi warisan kultural mereka sebagai pengetahuan, yang ketiga untuk membangun pengetahuan budaya non-barat. Nah, menurut Ashcroft, Griffiths, dan Tiffin, teori postkolonialisme ini
penindakan, penindasan, penolakan, representasi, perbedaan ras, gender, dan tempat, serta respon terhadap diskursus utama imperial Eropa yang berpengaruh. Ragam perspektif dari postkolonialisme sendiri ini ada yang pertama orientalisme, kedua occidentalisme, yang ketiga paganisme, yang keempat subaltern, yang kelima feminisme postkolonial, yang keenam nasionalisme antikolonialisme, yang ketujuh postnasionalisme, yang kedelapan hybridity in betweenness, mimikri dan kreolisasi, yang kesembilan diaspora dan migrasi, kemudian yang ke-10 ada globalisasi, lokalisasi, serta globalisasi. Sementara itu, untuk nasionalisme di masa postkolonialisme itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, istilah nasionalisme sendiri berarti paham kebangsaan yang dibayangkan atau imagine community yang melampaui sekat-sekat identitas suku, etnis, dan bahasa, serta agama. Sementara secara ideologi, nasionalisme merujuk kepada sebuah usaha untuk memperdayakan sekelompok orang sebagai suatu bangsa untuk memenuhi tuntutan yang sama, serta melakukan upaya sepenuhnya untuk mendukung tujuan tersebut. Nasionalisme ini merupakan sebuah alat politik yang juga termasuk alat untuk menghabisi serta menegakkan kolonialisme. Nah, pada masa kolonialisme, istilah nasionalisme ini merujuk kepada sebuah fenomena asing hasil impor dari barat kepada gerakan separatis atau revolusioner untuk berbagai tujuan dekolonisasi yang menggunakan basis kosakata nasionalisme untuk mengkohesikan energi distributif dari berbagai pergerakan populer dan subaltern. Sementara untuk kajian nasionalisme dalam studi postkolonialisme sendiri merujuk untuk mempertanyakan eksistensi historis nasionalisme dari antikolonialisme, ambivalensinya, serta sifat paradoksnya. Lalu, nasionalisme antikolonialisme merujuk kepada pertumbuhan dari pihak pribumi atau terjajah ketika mereka memperoleh kesadaran akan identitas mereka yang sebenarnya berbeda dengan bangsa kolonial. Yang terakhir, untuk dampak dari nasionalisme antikolonialisme ini adalah untuk menggerakkan dan mengorganisasi aspirasi orang-orang yang dijajah dan ditindas di seluruh dunia menjadi tidak diragukan lagi, namun sifatnya ini tidak permanen dan berada di dalam momentum yang singkat dan transisional dalam proses dekolonisasi.